Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu lagi dengan Anda dalam pembelajaran Bahasa Indonesia KD 3.3 mengidentifikasi informasi dalam teks cerita sejarah. Baik, sebelumnya kita sudah belajar tentang surat lamaran pekerjaan. Sekarang kita belajar tentang teks cerita sejarah. Tujuan pembelajaran kita adalah mengidentifikasi informasi yang mencakup orientasi, rangkaian kejadian, komplikasi, dan resolusi dalam cerita sejarah lisan dan tulis. Kata kuncinya adalah informasi, orientasi, rangkaian kejadian, komplikasi, dan resolusi. Kegiatan pembelajaran kita adalah mendata struktur. Struktur cerita sejarah ada orientasi atau pengenalan, pembuka, rangkaian kejadian, peristiwa demi peristiwa secara kronologis diceritakan, komplikasi itu ketegangan ya, sering ditemukan dalam cerita sejarah berbentuk novel, dan resolusi atau penutup atau penyelesaian. Kemudian selanjutnya adalah nilai-nilai dan hal menarik dalam cerita sejarah. Baik, yang selanjutnya adalah apa itu sejarah? Sejarah adalah sebuah kejadian yang berlangsung pada waktu lampau yang disusun berdasarkan peninggalan-peninggalan beragam peristiwa. Ini menurut Kemendikbud. Jadi, sejarah adalah kejadian di masa lampau yang disusun berdasarkan peninggalan-peninggalan beragam peristiwa. Kemudian apa pentingnya belajar sejarah? Ya, kita pernah ingat ya, ada tragedi kelam Trisakti 98. Nah, ini kita pelajari. Kita dengar dari nenek moyang kita, dari orang-orang tua kita. Lalu apa pentingnya kita belajar sejarah? Benar, dengan belajar sejarah, kita dapat belajar dari pengalaman-pengalaman yang lalu. Kemudian, dari situ kita berusaha untuk tidak mengulang kembali kesalahan-kesalahan lama. Selain itu, hasil akhir dari belajar sejarah adalah kita bisa lebih bijaksana. Jadi, apa itu teks sejarah? Teks cerita sejarah adalah suatu teks yang di dalamnya terdapat penjelasan mengenai asal-usul suatu kejadian yang bernilai sejarah, dan di dalamnya terdapat kejadian-kejadian atau peristiwa. Teks ini disampaikan berdasarkan kronologi waktu yang disusun rapi, berurutan, dan faktual. Ini menurut Taufikur Rahman dalam bukunya. Baik, kegiatan kita yang pertama adalah memahami isi teks cerita sejarah. Untuk itu, saya sudah siapkan teks ini ya, sejarah corona. Mari kita dengarkan. Saat ini manusia dan perekonomian dunia nyaris berhenti bergerak akibat virus corona. Manusia tak berdaya menghadapi makhluk berukuran 80 sampai dengan 150 nanometer. Manusia pun tak tahu pasti kapan bisa bergerak leluasa kembali. Sejarah virus corona pada manusia dimulai tahun 1965 saat D.A. Tyrrell dan M.L. Binu dari Rumah Sakit Harvard, Inggris, mengisolasi virus dari saluran pernafasan orang dewasa dengan flu biasa. Pada waktu bersamaan dan setelah itu, para peneliti lain mendapatkan virus-virus dengan karakteristik mirip dengan orang-orang yang kena flu. Nah, baik. Pertanyaannya adalah informasi apa yang terkandung di dalam paragraf pertama? Ya, informasinya terdapat pada kalimat pertama, yaitu manusia dan perekonomian dunia nyaris berhenti bergerak akibat virus corona. Nah, ini adalah kalimat yang kemudian dijelaskan. Oleh karena itu, kalimat ini disebut sebagai kalimat utama atau kalimat pokok. Pada paragraf kedua, kalimat utamanya juga terdapat pada kalimat pertama.
Intisarinya bisa dilihat dari subjek dan predikat, yaitu subjeknya sejarah virus corona dan predikatnya dimulai. Bisa disimpulkan bahwa informasinya adalah awal tahun dimulainya penelitian virus corona. Kita lanjut ke paragraf selanjutnya. Kita lanjut ke paragraf 3 dan 4. Kita dengarkan dulu narasinya. Akhir 1960-an, Tyrrell memimpin sekelompok ahli virologi meneliti strain virus pada manusia dan sejumlah binatang. Virus itu antara lain virus bronkitis, virus hepatitis pada tikus, virus penyebab radang lambung pada babi. Semua virus itu secara morfologi mirip jika dilihat dengan mikroskop elektron. Kelompok virus tersebut lantas dinamakan virus corona berdasarkan bentuk permukaan yang mirip mahkota. Belakangan corona resmi diterima sebagai genus baru virus. Kajian Jeffrey S. Kahn dan Kenneth McIntosh yang dimuat di The Pediatric Infectious Disease Journal November 2005 menyatakan corona menimbulkan infeksi saluran pernapasan berupa pneumonia pada bayi dan anak. Virus itu juga memicu asma pada anak-anak dan orang dewasa, serta infeksi saluran pernapasan parah pada orang lanjut usia. Baik, kalimat utamanya adalah Tyrrell memimpin sekelompok ahli virologi untuk meneliti strain virus. Bila dipersempit, intisarinya adalah Tyrrell memimpin ahli virologi untuk meneliti virus. Nah, di paragraf keempat, intisarinya adalah kajian Jeffrey S. Kahn dan Kenneth McIntosh yang dimuat di The Pediatric Infectious Disease Journal menyatakan corona menimbulkan infeksi saluran pernafasan. Ide utamanya terkandung pada kajian menyatakan corona menimbulkan pneumonia. Jadi itulah intisari penting yang terdapat pada paragraf 4. Baik, kita lanjut ke paragraf 5 dan 6 ya. Selain pada manusia, kemajuan penelitian tentang virus corona pada hewan juga meningkat pesat. Virus diketahui menimbulkan berbagai penyakit pada hewan, seperti tikus, ayam, kalkun, anak sapi, anjing, kucing, kelinci, dan babi. Virus-virus itu ada yang hanya beredar pada populasi hewan, tapi ada yang menular ke manusia. Karena itu, corona kemudian dikenal sebagai virus zoonotik atau bisa menular dari hewan ke manusia. Ide pokok pada paragraf 5 dan 6 juga terkandung pada kalimat pertama. Intisarinya adalah kemajuan penelitian ragam virus corona pada hewan meningkat pesat. Lalu, paragraf terakhir juga mengandung kalimat utama yang berada pada awal paragraf, yaitu virus-virus itu hanya beredar pada populasi hewan. Baik, kita lanjut ke struktur dari teks cerita sejarah. Struktur yang pertama adalah orientasi atau pengenalan. Strukturnya adalah orientasi. Maka isi orientasi ini adalah tentang dampak virus corona terhadap perekonomian saat ini. Lalu di bagian rangkaian peristiwa atau kejadian dipaparkan penelitian-penelitian tentang corona. Penelitian dilakukan oleh Tyrrell pada 1960 dan selanjutnya oleh Jeffrey Kahn pada tahun 2005. Nah, pada bagian komplikasi itu sebenarnya ketegangan. Nah, ini tidak ada ya, di sini sebenarnya tidak ada ketegangan. Yang ada adalah mengenai ragam virus corona meningkat pesat. Contohnya pada hewan-hewan ya, virus-virus yang melekat pada hewan-hewan seperti kelinci, babi, dan sebagainya. Kemudian ada lagi yang terakhir adalah struktur resolusi. Ya, pada bagian resolusi dikemukakan bahwa virus corona termasuk virus zoonotik, artinya virus hewan yang bisa menular atau menulari manusia.
dari sejarah corona tadi, apa hal yang menarik yang bisa kita temukan? Ya betul, virus corona ditemukan pada 1960-an. Kemudian corona menyebabkan pneumonia merupakan hasil penelitian Eskan pada tahun 2005. Dan penemu corona adalah D.L. Tyler dan M.L. Binu pada tahun 65. Lalu nilai-nilainya apa sih yang bisa ditemukan dalam teks tadi? Yaitu kita senantiasa berhati-hati atau menjaga kebersihan hewan dan kebersihan kita juga. Baik, kita beralih ke ragam teks sejarah. Ragam teks sejarah itu ada beberapa macam, diantaranya itu novel. Ada yang bentuknya novel, contohnya adalah Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur. Dan ada juga contohnya novel Pangeran Diponegoro. Dalam teks sejarah novel, tokoh-tokohnya tidak harus ada atau tidak harus nyata, tetapi kronologi atau kejadian-kejadiannya benar-benar nyata atau faktual. Ragam teks sejarah selanjutnya adalah esai dan biografi. Esai ini bisa berbentuk artikel seperti tadi ya, atau yang ada dalam buku paket Anda, contohnya Sejarah Hari Buruh. Sedangkan biografi juga ada dalam buku paket Anda, yaitu biografi Nelson Mandela. Kita berada pada penghujung pembelajaran, yaitu simpulan. Kita sudah mempelajari 3 hal. Yang pertama yaitu teks cerita sejarah mengandung kronologi peristiwa lampau. Yang kedua, teks cerita sejarah memiliki struktur orientasi, rangkaian kejadian, komplikasi, dan resolusi. Yang terakhir, ragam teks cerita sejarah diantaranya adalah novel, esai, dan biografi. Bagaimana, sudah paham kan ya? Bila belum paham, silakan hubungi saya melalui WA atau email. Terima kasih atas perhatian Anda. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di video atau kesempatan selanjutnya. Sumber referensi adalah sebagai berikut. Baik, dengan ini saya akhiri pembelajaran 3.3 mengenai teks cerita sejarah ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.